Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrianti. Nomor pokok taruna 1423014, kelas meteorologi 5A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jawaban ujian tengah semester pada mata kuliah fisika awan. Baik, akan kita mulai dengan soal pertama. Pertanyaannya adalah, gambarkan dan jelaskan konsep diagram dari tahap-tahap mikrofisis awan. Di sini sudah ada tampilan gambar dari konsep diagram tahap-tahap mikrofisis awan. Berikut dengan penjelasannya. Dimulai dari yang pertama, tahapan pertama, yaitu proses nukleasi, yaitu pembentukan inti kondensasi. Di mana tahapan pertama ini, uap air di atmosfer membutuhkan permukaan untuk berkondensasi menjadi tetes air. Partikel-partikel kecil seperti debu, garam laut, atau palutan bertindak sebagai inti kondensasi. Molekul-molekul air menempel pada permukaan inti kondensasi ini, membentuk tetes air yang sangat kecil. Pada tahapan kedua adalah pertumbuhan tetes air. Pertumbuhan tetes air ini ada dua proses juga, di mana yang pertama adalah pertumbuhan oleh kondensasi, yang kedua adalah pertumbuhan oleh koalisensi, di mana pertumbuhan oleh kondensasi adalah bahwa titik air terus tumbuh dengan menyerap uap air di sekitarnya. Proses ini bergantung pada suhu, tekanan, dan kelembaban udara. Sedangkan pertumbuhan oleh koalisensi adalah tetes air yang lebih besar akan bertabrakan dan bergabung dengan tetes air yang lebih kecil, membentuk tetes air yang lebih besar lagi. Tahapan yang ketiga adalah pembentukan kristal es. Nah, pada tahapan ini adalah pada suhu di bawah titik beku, uap air dapat langsung menyublim atau berubah wujud menjadi padat pada permukaan partikel es. Kristal es ini kemudian tumbuh dengan cepat. Berikutnya adalah tahapan yang keempat, di mana tahapan ini adalah proses Bergeron. Proses Bergeron adalah mekanisme pertumbuhan kristal es yang sangat penting. Uap air akan lebih rendah menyublim dari permukaan tetes air super dingin dan mengembun pada permukaan kristal es. Hal ini menyebabkan kristal es tumbuh lebih cepat daripada tetes air. Tahapan yang kelima yaitu presipitasi. Ketika tetes air atau kristal es mencapai ukuran yang lebih besar dan berat, gaya gravitasi akan menariknya ke bawah sehingga jatuh sebagai presipitasi. Baik, berikutnya soal yang kedua. Pertanyaannya adalah, jelaskan tentang yang A, kurvatur efek pada pembentukan butir awan oleh Kelvin. Yang B,
solute efek pada pembentukan butir awan oleh Rolle, dan yang C, kaitannya kurvatur dan solute efek pada pembentukan butiran awan oleh Kohler kurva. Nah, sini ada tampilan jawaban yang ke-2A, yaitu efek kurvatur atau Kelvin effect. Pengertian dari efek kurvatur merujuk pada fenomena di mana tekanan uap jenuh di atas permukaan tetes air yang melengkung atau cembung lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan uap jenuh di atas permukaan datar air murni pada suhu yang sama. Dampak pada pembentukan butir awan, akibatnya tetes air yang sangat kecil berkurva tinggi membutuhkan kelembaban relatif yang lebih tinggi untuk dapat tumbuh dibandingkan dengan tetes air yang lebih besar. Ini berarti bahwa tetes air kecil cenderung menguap kembali ke udara jika kelembapan relatif turun di bawah nilai krisis tertentu. Berikut yang jawaban pertanyaan 2B, yaitu solute efek pada pembentukan butiran awan. Pengertiannya bahwa efek solute berkaitan dengan pengaruh zat terlarut atau salut dalam tetes air terhadap tekanan uap jenuh. Adanya zat terlarut akan menurunkan tekanan uap jenuh di atas permukaan tetes air. Nah, dampak pada pembentukan butiran awan, dengan kata lain, tetes air yang mengandung zat terlarut seperti garam membutuhkan kelembapan relatif yang lebih rendah untuk dapat tumbuh dibandingkan dengan tetes air murni. Zat terlarut ini bertindak sebagai inti kondensasi higroskopis yang memudahkan pembentukan tetesan air pada kondisi kelembapan yang relatif rendah. Berikutnya adalah jawaban pertanyaan yang 2C, kaitannya kurvatur dan solute efek pada pembentukan butir awan. Kurva Kohler adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara ukuran tetes air, tekanan uap jenuh, dan kelembaban relatif. Kurva ini memperlihatkan bagaimana efek kurvatur dan efek solute saling mempengaruhi pertumbuhan tetesan air. Berikut adalah gambar kurva Kohler, di mana pada sumbu X merupakan weight diameter, dan pada sumbu Y menampilkan super saturation. Nah, penjelasan dari gambar kurva Kohler ini, di mana pada ukuran tetes air yang sangat kecil, efek kurvatur dominan. Tetesan air membutuhkan kelembapan relatif yang sangat tinggi untuk tumbuh. Kemudian, ketika saat ukuran tetesan air bertambah, efek solute mulai dominan. Adanya zat terlarut menyebabkan tekanan uap jenuh turun, sehingga tetesan air dapat tumbuh pada kelembapan relatif yang lebih rendah. Berikutnya, jika titik balik pada kurva Kohler menunjukkan ukuran krisis tetesan air di mana efek kurvatur dan efek solute seimbang. Jika tetesan air dapat tumbuh melebihi ukuran krisis ini, maka tetesan air akan terus tumbuh secara stabil. Berikutnya, soal yang ketiga, pertanyaannya adalah jelaskan tentang perkembangan beberapa modifikasi teori parsel udara sebagai efek dari teori parsel yang terlalu cepat dalam akselerasi gaya buoyancy. Gaya buoyancy. Berikut jawaban yang 3. Kecepatan velocity dapat diprediksi oleh persamaan 4.14. Kemungkinan terlalu tinggi
karena alasan berikut. Pertama, hambatan aerodinamis diabaikan. Yang kedua, pencampuran dengan udara sekitar diabaikan. Yang ketiga, gerakan kompensasi ke bawah dari udara sekitar diabaikan. Yang keempat, berat air yang terkondensasi yang sebagian terbawa bersama paket diabaikan. Ini disampaikan oleh Roger R.R. dan Yu MK pada tahun 1998. Yang A, beban air kondensasi. Jika air yang terkondensasi hadir dalam bentuk awan atau presipitasi, ia akan memberikan gaya ke bawah menggunakan temperatur virtual untuk udara lembab. Hal ini tidak akan terjadi jika thermal naik melalui awan, ungkapan yang lebih umum yang memungkinkan kemungkinan ini. B, mengkompensasi gerakan ke bawah. Konsep yang sama berlaku untuk kontinuitas massa, di mana udara harus turun ke suatu tempat menggantikan volume yang dikosongkan oleh thermal yang bergerak ke atas. Jika udara yang turun bebas awan, udara tersebut akan dihangatkan pada laju adiabatik kering. Udara yang dilalui thermal yang naik mungkin suhunya terpengaruh oleh penurunan adiabatik. Perubahan suhu akan mempengaruhi faktor daya apung B. Metode irisan analisis stabilitas dirancang untuk memperhitungkan efek ini penurunan udara sekitar. C, pengenceran dengan cara pencampur. Pengenceran dengan cara mencampur. Pengenceran dengan cara mencampur karena udara di sekitar umumnya dingin dan lebih kering daripada elemen apung. Beberapa pencampuran diharapkan terjadi dan akan cenderung mengurangi daya apung termal dan menurunkan rasio pencampurannya. Ini disebut entrainment. Secara umum, efek pencampuran dapat dianalisis dengan mempertimbangkan pertukaran panas antara udara berawan dan udara yang terbawa. Baik, berikutnya pertanyaan yang keempat, ya, soal nomor 4. Sebuah droplet dari ukuran 2,xx μm menjadi ukuran 3x,x μm dalam selang waktu 1x,x menit di suhu minus 10 derajat Celcius dan pada tekanan 6x,x kPa. Nah, hitunglah supersaturation lingkungan. Abaikan efek pelarutan dan kelengkungan di dalam persamaan pertumbuhan droplet. Epsilon sama dengan 10 pangkat 1,5 dan XS adalah 2 digit terakhir dari NPT Anda. Nah, untuk jawaban nomor 4 bisa kita lihat pada gambar berikut, pada tampilan berikut. Kemudian pertanyaan yang kelima, soal yang kelima. Berapa nilai kecepatan angin vertikal U pada periode orografi yang sebanding dengan periode dari buoyancy oscillation? Jika lapisan dari udara tak jenuh melewati daerah orografi dengan ketinggian x,x km terpisah dari arah aliran. Lapse rate 4,xx derajat Celcius per kilometer dengan suhunya adalah 2x,x derajat Celcius. Diketahui bahwa XX adalah 2 digit terakhir NPT Anda. Untuk jawaban nomor 5 ini juga kita bisa lihat pada tampilan berikut.
Demikian penyampaian pemaparan jawaban ujian tengah semester pada mata kuliah Fisika Awan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.